Tapi kebanyakan dari desa lapangan pinjol yang gue ketahui, beberapa temen gue yang pernah jadi desa lapangan pinjol, mereka biasanya itu dia untuk mendapatkan uang operasional, dia berpura-pura berkunjung ke rumah nasabah. Oke bro, dalam video ini gue akan bagikan ada 4 cara agar desa lapangan pinjol itu nggak akan datang ke rumah Anda dan tidak akan jadi datang ke rumah Anda. Yang namanya bermain pinjol, baik pinjolnya ada desa lapangan atau nggak ada desa lapangan, semua itu ada caranya bro. Nah, caranya ini akan gue bagikan. Nah, namun topik kali ini adalah bagaimana desa lapangan pinjol tuh nggak datang ke rumah Anda dan tidak jadi ke rumah Anda. Ini khusus pinjol-pinjol yang memang sudah ada desa lapangannya bro, ya baik pinjol legal ataupun pinjol semi legal. Namun sebelum gue akan masuk ke dalam pembahasannya, teman-teman bisa klik tombol subscribe dulu, like-nya, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar Galbe pinjol, silakan saja langsung ketikkan dalam komentar. Insya Allah nanti pertanyaan teman-teman akan gue jawab melalui video ini. Oke, gue akan bagikan 4 tips, 4 trik bagaimana cara DC lapangan pinjol itu tidak akan datang ke rumah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Video kali ini gue akan bagikan beberapa trik dan tipsnya. Di sini trik atau tipsnya ini ada 4 poin yang memang teman-teman harus tahu ya, khusus pinjol-pinjol yang memang sudah ada desa lapangannya. Namun 4 tips dan trik ini ketika Anda sudah menjalankan dan teman-teman sudah tahu, insya Allah DC-nya tidak akan datang ke rumah Anda dan juga DC-nya juga nggak jadi datang ke rumah Anda. Kenapa dan mengapa? Nah, mengapa dan kenapanya ini akan gue bagikan di 4 poin ini bro. Dengarkan dan perhatikan baik-baik. Cara-cara biasanya gue pernah kepada member gue dan juga hasil pengalaman pribadi gue juga, alhamdulillah secara konsisten itu alhamdulillah desanya tidak datang dan juga nggak jadi datang ya. Yang poin pertamanya yang teman-teman harus tahu ya, ini teman-teman perhatikan baik-baik. Poin yang pertamanya adalah desa lapangan pinjol yang datang ke rumah Anda. Misalkan teman-teman Galbe di pinjol kredit pintar. Nah, desa lapangan pinjol kredit pintar itu ternyata dia bukan resmi dari desa lapangan atau bukan karyawan resminya dari desa lapangan pinjol tersebut. Nah, biasanya desa lapangan dari pinjaman online yang bukan karyawannya atau pegawainya atau desa lapangan resminya, biasanya dia tidak memiliki SPPI, Sertifikat Profesi Penagih Indonesia. Itu kalau bukan karyawan dari pinjolnya bro, karyawan dari desa lapangannya bro. Makanya desa pinjol tersebut nggak akan mau datang ke rumah nasabah yang paham pinjol. Kenapa? Desa lapangannya nanti takut ditanyain, Pak mana SPPI-nya, Pak mana ID card-nya, dan lain sebagainya. Ya, desa lapangannya takut tuh bro, takut ditanyain sama nasabahnya. Nah, dan juga kalau misalkan dia memang dari karyawan dari DC-nya, karyawan dari pinjolnya, ya misalkan, namun dia masih orang baru. Nah, kalau misalkan dia orang baru, biasanya dia pilih-pilih bro, ya nggak sembarangan dia kunjungin. Dia akan pilih-pilih ketika nasabahnya ini nasabah yang memang kooperatif untuk melakukan pembayaran. Kenapa? Kalau misalkan nasabahnya ini cerewet, paham pinjol, apalagi rumahnya jauh, dan dia juga tidak akan mau datang ke rumah Anda. Kenapa? Karena satu, dia sudah ngeluh duluan karena gaji dia kecil dan dia juga masih orang baru, apalagi statusnya bukan karyawan. Ya, bukan karyawan, dia masih outsourcing. Nah, ini penyebab yang poin pertamanya DC itu tidak akan datang ke rumah Anda. Nah, poin yang keduanya ini teman-teman juga harus tahu. Poin keduanya ini adalah jangkauan atau zona dari desa lapangan pinjol tersebut jauh dari rumah Anda. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa setiap desa lapangan pinjol biasanya dia memegang wilayah, memegang zona. Maksudnya adalah misalkan DCA dari kredit pintar ini dia megang wilayah kelurahan. Jadi dia megangnya per kelurahan.
ya, megangnya per kelurahan. Oh, satu per kelurahan ini ada 20 nasabah yang galbe pinjol. Ketika nasabah ini misalkan dia megang satu wilayah, satu kelurahan, ya satu kelurahan dia pegang, lalu jangkauan rumah DC dengan rumah Anda itu jauh. Nah, kalau sudah jauh gini, DC biasanya tidak memprioritaskan untuk berkunjung ke rumah Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan dia akan skip mengunjungi rumah Anda. Nah, ini 2 poin ini yang sangat enak sekali, Bro. Ya, enak sekali karena ketika desanya ini jaraknya jauh nih dari lokasi tempat-tempat tinggal Anda, nah dia tidak akan datang ke rumah Anda karena satu, menjadi masalahnya adalah jauh ya. Yang kedua adalah ongkosnya juga mahal, Bro. Ya, mahal karena semua itu ditanggung oleh DC. Kayak transport, ada yang sebagian ditanggung dan juga ada yang sebagian tidak ditanggung. Itu masuknya uang operasional. Tapi kebanyakan dari desa lapangan pinjol yang gue ketahui, beberapa temen gue yang pernah jadi desa lapangan pinjol, mereka biasanya itu dia untuk mendapatkan uang operasional, dia berpura-pura berkunjung ke rumah nasabah. Ya, berpura-pura berkunjung rumah nasabah, tapi yang dia kunjungi itu bukan rumah nasabah, Bro, melainkan rumah orang lain. Dia asal foto aja rumah orang lain, lalu dikirim buat laporan kerja dengan laporannya bahwa dia sudah kunjungan ke rumah nasabah. Nah, disitulah uang operasionalnya cair. Nah, itu poin keduanya teman-teman sudah tahu ya. Jadi zona atau jangkauan dari lokasi Anda dengan DC. Nah, sekali lagi catatannya, DC lapangan pinjol dia biasanya megangnya per zona, per kelurahan, ya. Nah, poin yang ketiga ini teman-teman juga harus tahu. Ya, apa tuh Bang poin yang ketiganya ini? Poin yang ketiga ini yang sangat mungkin harus tahu banget nih, ya. Karena DC itu dia akan ke rumah nasabah kalau nasabahnya ini sudah dijadikan prioritas penagihan. Nah, ciri-ciri nasabah yang akan dijadikan prioritas penagihan, satu, suka membalas chat DC. Suka membalas chat DC. Kedua adalah memberikan kepastian pembayaran. Yang ketiga ini adalah suka janji pembayaran. Yang keempat ini suka mengiyakan janji pembayaran yang dibuat oleh DC. Nah, DC tersebutlah akan memprioritaskan datang ke rumah Anda atau menagih ke rumah Anda. Nah, makanya teman-teman untuk tidak didatengin DC lapangan, silakan Anda ikuti cara-cara itu. Yang pertama adalah zonanya. Yang kedua adalah jangan suka membalas chat DC, apalagi memberikan janji kepastian untuk melakukan pembayaran. Dan selanjutnya pastikan DC lapangan pinjol itu bukan karyawan resminya atau dia sebagai pihak ketiga yang resminya ataupun dari orang-orang desa lapangan yang memiliki SPPI atau Sertifikat Penagih Indonesia. Karena desa lapangan pinjol itu diwajibkan harus memiliki SPPI ataupun etikat dalam penagihan. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, Bro, bahwa semua desa lapangan pinjol yang mengunjungi Anda itu pihak ketiga, vendor, outsourcing, ya, pembantu dari pinjolnya untuk melakukan penagihan kepada Anda. Nah, vendornya ini dia kan punya pegawai, punya karyawan. Nah, diwajibkan dia harus sudah memiliki SPPI. Kalau misalkan desa lapangan pinjol itu tidak memiliki SPPI ataupun etikat, laporkan kepada OJK. Ada harus foto orangnya, namanya kalian juga harus tahu, nomornya juga harus tahu. Nanti kalian bisa laporkan kepada OJK. Tapi kalau laporan kalian tidak diterima ataupun diajukan atau diabaikan saja, silakan langsung viralkan saja, Bro. Karena salah satu jalannya untuk mengatasi laporan Anda bisa langsung berkomentar atau bercuit di dalam media X, ya. Dan teman-teman jangan lupa tag OJK-nya, ya, karena Anda sudah laporkan tapi tidak ada tanggapannya, tidak ada responnya, tidak ada jawabannya. Oke, poin yang terakhirnya adalah, nah, poin yang terakhir ini teman-teman perhatikan, banyak nasabah yang gagal bayar. Nah, maksudnya gimana tuh Bang?
Seperti tadi di awal gua katakan, kalau misalkan DC lapangan pinjol ini megang zona per kelurahan dia pegang. Nah, kalau dia misalkan megang per kelurahan ini, ada yang galbay banyak ya, yang galbay itu banyak banget, misalkan 50 nasabah atau 10 nasabah dan bahkan lebih dari itu banyak yang galbay nih. Wah, desanya kewalahan, Bro. Desanya kewalahan dan akhirnya data-data nasabah itu bakalan kena skip ya. Bakalan kena skip ya. Makanya ketika Anda salah satu nasabah yang datengin sama DC lapangan pinjol, jangan takut didatengin DC lapangan. Jangan takut didatengin DC lapangan berkali-kali. Kenapa? Dia megang banyak data list yang sudah pinjol atau yang memang dia harus kunjungi ke rumah nasabah. Jadi dalam satu hari itu dia dapat list misalkan 20 nasabah yang memang harus dia kunjungi. Sedangkan dia harus mencapai target. Misalkan targetnya per 1 bulan harus 20 juta untuk melakukan pencapaian target. Nah, kalau misalkan dalam waktu 1 bulan ini dia tidak mencapai target, tentu imbasnya adalah perform kerjanya, Bro. Ya, jadi makanya teman-teman yang saat ini galbay pinjol, lu jangan takut didatengin berkali-kali. Jangan takut didatengin mulu. Jangan takut didatengin sama DC. Jangan. Dia itu datang ke rumah Anda, yang harus Anda tahu adalah dia cuman absen doang, Bro. Dia cuman absen doang agar uang operasionalnya cair. Ya, agar uang operasionalnya cair. Tapi Bang, kok dengar-dengar katanya DC dapat fee 40%. Iya, benar. DC itu akan cair fee-nya sebesar 40% bila DC-nya berhasil untuk melakukan penagihan. Tapi kalau DC-nya memaksakan untuk mengejar 40%, sedangkan ya banyak nasabah yang galbay per zona dan sedangkan lagi dia harus mencapai target. Mungkin banyak yang galbay 20 orang, targetnya 20 juta. Wah, dia kelabakan, ya. Dia kelabakan, Bro. Kecapean, kewalahan. Akhirnya dia datang ke rumah nasabah, cuma nanya doang, "Ibu kapan bayar?" "Oh, besok ya." "Oh, gini ya." Nanti dia jalan lagi, dia keliling lagi. Dia keliling lagi, Bro. Itu zaman gua waktu galbay kayak gitu. DC ke rumah gua nggak lama-lama sebentar udah aja keliling lagi. Sempat gua lihat di HP-nya. Ya ternyata banyak yang galbay. Dia tunjukin tuh, "Nih Bang, gua hari ini ada 20 orang nih dekat rumah lu yang banyak yang telat bayar." Katanya gitu. Ya, itu baru di wilayah gua doang. Belum lagi di RT sebelah. Banyaknya lagi yang galbay. Bayangkan, Bro, sebenarnya DC itu capek. Ya, DC itu capek. Tapi kenapa kalian yang pusing? Kenapa kalian yang capek pikiran? Sebenarnya yang capek pikiran itu, yang capek fisik itu adalah DC. Kenapa Anda takut? Karena Anda sering melihat konten-konten informasi yang memang tidak teredukasi. Akhirnya teman-teman gagal paham, salah paham, dan akhirnya gagal bayar pinjol, takut sama DC lapangan, dan ujung-ujungnya gali lobang, tutup lobang. Ya, Bro. Jadi teman-teman, ya, kali lagi di sini gue lebih lagi untuk poin-poinnya adalah yang pertama, DC pinjolnya bukan pegawai resminya, ya, atau dia vendornya, ya, atau dia pihak ketiganya. Yang kedua adalah jangkauan atau zona, ya, zona dari tempat tinggal DC dengan rumah nasabah ini jauh, ya, jauh, tidak terjangkau, ya, walaupun satu kelurahan. Yang selanjutnya, dia mengutamakan nasabah-nasabah yang memang dijadikan prioritas, seperti melakukan janji bayar, ya, seperti melakukan janji pembayaran. Yang kedua adalah sering melakukan komunikasi atau balas chat DC, baik itu di chat WA ataupun telepon, ya, teman-teman memberikan kepastian pembayaran. Nah, itu yang menjadikan Anda diprioritaskan untuk penagihan. Makanya agar Anda tidak dijadikan prioritas penagihan, jangan lakukan itu, Bro, ya. Jangan lakukan itu. Yang selanjutnya adalah satu lagi, jumlah orang-orang yang galbay pinjol ini banyak, melebihi kapasitas DC. Apalagi sekarang tahun 2024, apalagi sekarang menuju awal tahun 2025.
banyak orang yang ngerti pinjol, banyak orang yang kejerat pinjol, dan juga banyak yang orang galbay pinjol. Jadi bukan Anda saja yang galbay pinjol, sudah banyak orang-orang yang galbay pinjol. Orang-orang sudah galbay pinjol, Anda mau kapan galbay pinjol? Apakah nunggu aset kalian itu sudah kejual? Apakah Anda kehilangan keluarga kalian? Apakah Anda kehilangan mata pekerjaan kalian? Atau bisa kehilangan rezeki kalian? Cuman takut sama DC lapangan pinjol, cuman takut galbay pinjol. Galbay lah sekarang bro, sebelum Anda terlambat. Mungkin segitu aja informasi yang gue bagikan, nggak terlalu lama-lama, tapi teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram kita, silahkan langsung klik link grupnya di dalam deskripsi. Dan teman-teman juga di sini yang mau konsultasi telepon dengan saya, langsung saja langsung jadi member grup WA kita. Insya Allah teman-teman bisa konsultasi melalui telepon dengan saya. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.